Itu yang lagi rame itu orang nyumbang 2 triliun, ternyata duitnya nggak ada. Ya gimana ya? Kalau misalnya itu prank, alangkah hebatnya ya sekelas Kapolda kena prank kan. Bahkan yang menanggapi itu petinggi ulama NU juga ada yang menanggapi sampai bawa-bawa ayat itu. Artinya menyampaikan sebuah narasi di mana menanggapi dalam artian menganggap itu real gitu. Bahkan youtuber Denny Siregar atau siapa itu bikin konten ya mendukung lah apalah. Artinya mereka tidak berpikir itu hoax, tidak berpikir itu prank. Berarti yang dipikir uangnya itu ada real gitu. Bahkan sekelas Helmi Yahya juga di kontennya dia bikin podcast sama profesornya itu tanya uangnya ada nggak gitu. Sudah diserahkan ya sekilas jawabannya sudah diserahkan. Artinya seolah-olah itu real gitu, nyata gitu. Kalau ternyata itu nggak nyata, kita jadi aneh gitu. Kalau ngeprank, misalnya youtuber ngeprank orang di mana di cafe nyanyi-nyanyi, bisa jadi real, bisa jadi tidak, kan gampang, tinggal kong kali kong sama si perempuannya, kita baca sholawat, perempuannya pura-pura kaget, atau prank ojol kan bisa. Tapi kalau ke Kapolda bisa. Artinya masa iya ada orang-orang dengan kelas tertentu itu mau diajak bikin prank, kan tidak mungkin. Berarti kemungkinannya benar-benar tidak tahu gitu, benar-benar menjadi korban. Kalau ini menipu ya berarti korban penipuan gitu. Cuman saya juga kurang yakin kalau itu mereka sekelas mereka masa begitu gampangnya ditipu gitu, begitu gampangnya dibodohin orang gitu. Kan nggak mungkin kan, kita harus berhusnuzon ya. Ya kalau seperti saya, seperti kita orang biasa dibodohin orang kan, di PHP kan gampang aja gitu kan. Tiba-tiba datang, saya mau kasih Anda ini itu, ternyata barangnya tidak ada. Itu kan wajar, ini kan orang-orang tertentu gitu loh. Orang-orang level tertentu gitu. Masa iya bisa juga gitu di apa bahasanya, bukan dikadalin ya. Ya soalnya kan begini, misalnya itu janji, mungkin biasa semua orang bisa menjadi korban janji palsu, bisa. Tetapi kan setahu saya narasinya bukan janji. Tetapi ada seremonial penyerahan secara simbolis. Artinya kan sudah real nyumbang gitu. Ya kalau masih janji, masa janji sudah ada penyerahan, kan tidak mungkin toh. Berarti kan bukan janji lagi. Sudah nyumbang tapi mungkin duitnya, ini mungkin missnya di sini, duitnya ada di mana gitu belum terlihat, tetapi sudah ada simbolis serah terima sumbangan ke Kapolda itu, Kapolda mana itu. Ternyata duitnya entah tidak ada, entah apa gitu. Kalau pada akhirnya ini hanyalah omong kosong, menyedihkan sekali bangsa kita ya, menyedihkan sekali. Kenapa? Karena begitu enaknya orang itu mengakal-ngakalin gitu, ngeklaim saya enaknya mau nyumbang, saya nyumbang segini, dan disambut sebegitu meriahnya gitu. Dan siapa yang paling diuntungkan dari ini semua? Ya youtuber dan media itu, mereka bikin konten ini dibahas bahkan sampai ratusan ribu yang nonton, dapat duit dari AdSense, itu aja keuntungannya. Sementara masyarakat yang mungkin sudah baper, sudah berharap, sudah bangga, bahkan ada orang yang menyumbang untuk bangsanya sendiri 2 triliun, nggak tanggung-tanggung. 2 triliun itu banyak, 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah kita kumpulin belum tentu dapat segitu Pak. Itu banyak duit itu. Tiba-tiba ada orang kita tidak tahu siapa kasih duit 2 triliun, luar biasa itu. Luar biasa itu, mungkin menjadi orang yang paling baik seluruh Indonesia itu, yang paling dermawan itu, ngalah-ngalahin orang yang pernah dermawan. Dan mungkin sampai kiamat pun belum tentu ada orang yang akan melakukan seperti itu. Luar biasa. Saking luar biasanya sampai-sampai itu kemungkinan tidak terjadi, kan begitu. Saya bingung mau menjelaskan itu ya. Saya cuma mau ikut-ikutan mengkais-kais berkah dari AdSense aja kali aja. Cuman kan wajar lah gitu, sebagai orang bawah itu heran. Ini sebetulnya ada apa gitu. Ada Akidi atau siapa gitu. Bahkan ada profesornya juga gitu. Ini ya wajar lah orang berpikir ini apa ini sesuatu yang direncanakan untuk melakukan prank, atau ada orang yang memang iseng banget gitu, atau apa gitu.
Ya entahlah ya apa ya. Mau ngomong apa lagi kan? Ada yang parah itu, banding-bandingkan dengan uang, mengumpulkan duit 3 miliar disumbangkan ke bangsa lain Palestina. Ini orang keturunan, bukan orang Indonesia asli. Maksudnya dia tuh keturunan etnis bukan pribumi lah. Nyumbang 2 triliun. Sebegitu hebatnya membuat narasi. Sekarang dibalik sudah. Ya emang sama-sama tukang nyinyir sih. Bagian ini yang suka nyinyir gitu, yang ini juga tukang nyinyir, ya sudah saling nyinyir. Cuma nunggu kesempatan aja, siapa yang layak dinyinyirin ya sudah. Kalau bagian kita kena nyinyir, kita diam sambil nunggu-nunggu kesempatan bisa balas. Ternyata ada kesempatan balas, nyinyir balik, ya sudah seperti itu ya. Akan terus seperti itu. Ya lain kali mungkin saran ya, hal-hal yang agak tidak wajar itu memang rawan hanyalah sesuatu yang omong kosong. Maka kalau untuk dipublik, untuk dipublish maksudnya, ya mesti kena hati-hati dulu gitu. Kenapa? Karena ini kalau memang ini urusan personal, Mukidi mau nyumbang Markonah nggak jadi, itu urusan lain. Ini urusan instansi pemerintah, urusan di mana didengar semua orang, menjadi objek utama media. Di stasiun TV-TV dijelaskan. Kalau ternyata itu bohong, bagaimana cara menjelaskannya nanti gitu. Ya dengan ditangkap orangnya mungkin secara hukum selesai. Ini penyebar hoax, ini pembohong, tangkap. Tapi efeknya, saya kira tidak sesederhana itu. Efeknya itu tidak sesederhana itu. Nanti orang akan bertanya-tanya, sebetulnya bagaimana sih kok bisa? Itu pertanyaan kok bisa ini kan susah untuk dijawab gitu. Kenapa? Karena kalau orang tidak heran dengan hal yang aneh itu, berarti orang itu aneh gitu. Ini kan aneh gitu, aneh gitu. Anehnya kenapa gitu? Sudah ada simbolis, tapi ternyata duitnya tidak ada gitu. Kalau cuma janji nggak ada masalah, sudah biasa orang ingkar janji. Pak, saya akan kasih Bapak, tapi kan nggak mungkin ada simbolis, orang belum ada barang kan? Ya memang tidak seperti jual beli ya, ada duit, ada, kalau jual beli kan dua pihak saling saling menguntungkan, sehingga kalau tidak ada barang, tidak ada barang belum ada, uang belum cair kan biasa. Tapi kalau ngasih kan nggak seperti itu. Janji pun boleh lah, saya akan kasih. Tapi kan kalau baru janji ya janji. Ketika tidak terjadi bukan hoax, berarti tidak menepati janji, selesai. Tapi kalau ngomong sudah nyumbang terus nggak ada, itulah hoaxnya di situ gitulah. Akhirnya kan kita bisa bicara berarti youtuber besar itu yang mengeksplos ini ya menebar hoax toh. Nah kan jadi repot. Jadi repot. Sementara kalau kita bicara orang menyebar hoax itu kan ada konsekuensi hukumnya. Terus mau dipenjara itu youtuber kan agak serba salah juga ya. Semoga lain kali tidak ada hal-hal semacam ini. Bukan menjijikkan sebetulnya, tetapi membuat kita itu geli gitu. Sebetulnya apa sih yang terjadi kan gitu. Membuat kita itu, sudah kita banyak persoalan dalam kehidupan sehari-hari, masih juga dicekokin atau mau tidak mau mengkonsumsi berita-berita semacam itu gitu. Ada kabar gembira, kabar angin, ternyata anginnya angin bau misalnya ya. Semoga ada manfaatnya.